Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 2,61% secara year on year. Adapun secara bulanan, inflasi Desember 2023 tercatat sebesar 0,41% atau tertinggi sepanjang 2023. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 2,61 secara year on year. Angka tersebut sama dengan inflasi secara year to date yang juga tercatat sebesar 2,61%. Adapun secara bulanan, inflasi Desember 2023 tercatat sebesar 0,41% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 116,08 pada November 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. BPS pun menyebut tingkat inflasi bulanan Desember 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang 2023. Tingkat inflasi tahunan pada Desember 2023 adalah sebesar 2,61% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 113,59 pada Desember 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. Di luar periode terdampak pandemi, yakni tahun 2020 dan 2021, inflasi tahun 2023 merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu, BPS mengungkapkan penyumbang terbesar inflasi Desember adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,07% dengan andil inflasi 0,29%. Dari angka ini, komoditas penyumbang utama inflasi diantaranya cabai merah, bawang merah, beras, dan telur ayam ras. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini akan kita ulas capaian ataupun realisasi inflasi Indonesia sepanjang tahun 2023. Adapun BPS melaporkan inflasi pada Desember lalu mencapai 0,41% atau lebih besar dibandingkan pada November 2023 yakni 0,38%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun pada Desember mencapai 2,61% atau jauh lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yakni di 2022 yang tercatat di angka 5,51%. Ya, selain itu pemirsa, BPS juga menyoroti sejumlah peristiwa penting yang turut berpengaruh terhadap inflasi. Di antaranya penurunan harga minyak mentah di pasar internasional dalam beberapa bulan terakhir dan juga dampak El Nino yang diprediksi hingga April 2024 serta penyesuaian suku bunga acuan ataupun BI rate. Dan melihat realisasi inflasi di 2023 ini, pemirsa, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa capaian kinerja inflasi di tahun kemarin yang sebesar 2,61% secara year on year ini menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir dan memang memasuki tren yang menurun. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya akan terus menjaga tren inflasi yang semakin terkendali dalam target pemerintah tersebut. Secara keseluruhan, BKF menekankan keberhasilan pengendalian inflasi ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga Bank Indonesia. Ya, sementara itu terkait realisasi inflasi di tahun 2023 pemirsa yang tercatat sebesar 2,61%, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai capaiannya cukup positif dan berharap di tahun 2024 kinerja inflasi akan lebih baik. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan Sri Mulyani berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menurunkan laju inflasi dengan cepat. Pernyataan Sri Mulyani tersebut usai Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat inflasi Indonesia pada akhir 2023 yang turun ke level 2,61%. Menteri Keuangan menyebut tingkat inflasi 2023 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,51%. Tingkat inflasi 2023 pun terjaga dalam sasaran target Bank Indonesia sebesar 2 hingga 4%.
Sebagai gambaran, inflasi Indonesia tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,61%, lebih rendah dari inflasi tahun 2022 lalu sebesar 5,51%. Adapun pada 3 tahun sebelumnya yakni 2021, 2020, dan 2019, inflasi Indonesia secara berturut-turut sebesar 1,87%, 1,68%, dan 2,72%. Sementara itu di sisi global, Sri Mulyani menyatakan bahwa laju inflasi juga telah mengalami penurunan pada semester kedua 2023, terutama di negara maju. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa kondisi laju inflasi yang sudah lebih baik di tingkat global tidak akan langsung mendorong penurunan suku bunga global, sehingga fenomena higher for longer masih perlu diantisipasi. Menurutnya, Bank Sentral Global masih akan menunggu beberapa saat sebelum melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, jika tadi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menilai capaian inflasi merupakan hasil dari kinerja ataupun koordinasi dan juga sinergi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, atau dalam kata lain ini disebut sebagai keberhasilan pemerintah. Namun lain halnya dengan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, yang menilai besaran inflasi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya bukan karena keberhasilan pemerintah. Sebaliknya, inflasi rendah tersebut dikarenakan lemahnya daya beli masyarakat dan dunia usaha. Hal ini menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada kuartal ketiga dan keempat 2023 yang memicu penurunan laju kredit perbankan. Lemahnya daya beli dapat berakibat pada penurunan belanja masyarakat yang juga dapat berdampak pada perekonomian. Selanjutnya, karena belanja atau permintaan turun, maka harga barang dan jasa tidak naik atau inflasi tidak cenderung terjadi. INDEF pun menilai pemerintah juga belum mengatasi persoalan dalam sektor pangan yang memiliki andil terhadap inflasi, terutama produk hortikultura yang harganya bergejolak seperti cabai dan sayuran. INDEF menilai pemerintah semestinya bisa mengantisipasi dampak cuaca terhadap tanaman hortikultura dengan memanfaatkan teknologi seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Dan ini tentunya dengan kondisi seperti yang sama-sama kita tahu, INDEF memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 akan berada di bawah 5% atau tidak lebih tinggi dari periode sebelumnya. Ya, lebih lanjut pemirsa, salah satu fenomena yang turut berkontribusi pada inflasi yaitu fenomena cuaca El Nino, di mana BPS menyebut El Nino diprediksi masih berlanjut di tahun 2024. Lantas seperti apa gambaran keberlanjutan dari El Nino di tahun 2024? Berikut informasi selengkapnya. Fenomena cuaca ekstrim atau El Nino diprediksi masih berlanjut pada tahun 2024. Dalam konferensi pers terbaru, Badan Pusat Statistik menyebut fenomena cuaca ekstrim itu akan berlanjut hingga April 2024. Prediksi tersebut didasarkan pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemudian, hasil monitoring dan analisis yang dilakukan oleh BMKG sejak Maret, April, dan Mei 2023 telah terjadi El Nino lemah. BMKG dan beberapa badan klimatologi dunia memprediksi El Nino akan terjadi dengan kategori moderat dan dapat terus bertahan setidaknya hingga April 2024. Seperti diketahui, fenomena El Nino adalah cuaca ekstrim di mana berkurangnya curah hujan dan terjadi cuaca panas di berbagai wilayah, dan hal tersebut menyebabkan kekeringan. Fenomena ini pun telah berpengaruh kepada beberapa aspek kebutuhan masyarakat, salah satunya komoditas pangan. Sebelumnya, Menteri Pertanian menyebut fenomena El Nino telah menyebabkan produksi beras menurun. Turunnya produksi pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga beras hingga akhir 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kenaikan harga pangan dan dampak dari fenomena El Nino yang berpotensi berlanjut pada tahun 2024 dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat dan mengerek laju inflasi.
Ekonom Bank Syariah Indonesia Kurniawati Yuli Asyari memperkirakan inflasi masih akan dalam rentang target yang ditetapkan. Hanya saja pada kuartal 1 2024 ia melihat akan ada kenaikan inflasi yang cukup tinggi yakni sebesar 3,1% secara year on year. Lantaran efek seasonal mendekati hari besar keagamaan nasional ataupun Idul Fitri yang akan berada di kuartal 1 2024. Sementara itu pemirsa, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memproyeksikan pada tahun 2024 kenaikan inflasi akan bersifat lebih moderat. Ia mengatakan proyeksi inflasi akan berada dalam kisaran target yang baru ditetapkan sebesar 1,5 hingga 3,5%. Ia juga mengingatkan agar semua pihak tetap berhati-hati terhadap potensi dampak El Nino yang berkepanjangan dan penerapan cukai untuk plastik dan minuman kemasan berpemanis. Menurut perkiraannya, tingkat inflasi diperkirakan akan menunjukkan peningkatan yang moderat dari perkiraan 2,81% pada akhir 2023 menjadi 3,17% pada akhir 2024. Meskipun ada kenaikan, angka yang diperkirakan masih berada dalam kisaran target sehingga memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan, terutama pada paruh kedua di tahun 2024. Ya pemirsa, capaian inflasi di tahun 2023 sebesar 2,61% dan juga ekspektasi inflasi di tahun 2024 yang tentunya masih diwarnai oleh sejumlah faktor dan juga sejumlah sentimen tentunya harus diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pemangku kepentingan terutama pemerintah yang dalam hal ini harus bisa terus berkoordinasi dan juga bersinergi untuk terus mengendalikan inflasi meskipun di saat yang sama daya beli masyarakat dan juga dunia usaha harus tetap dijaga sambil terus mengedepankan inflasi dalam level-level yang masih terkendali. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.